warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang bernama orang dengan saya sendiri yang Alhamdulillah. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Triandini. Saya Fira Rizkyanti. Saya Andi Naksira Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang sistem penunjang keputusan di sektor publik pada studi kasus sistem penunjang keputusan untuk penyaluran bantuan sosial COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem pendukung keputusan dalam sektor publik. Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam sektor publik, keberadaan sistem pendukung keputusan semakin penting, mengingat pemerintah sering dihadapkan pada keputusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 menunjukkan betapa krusialnya kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, studi kasus ini mengangkat bagaimana sistem pendukung keputusan digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi. Penggunaan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK untuk penyaluran bantuan sosial COVID-19. Nah, pada masa pandemi, Kemensos atau Kementerian Sosial itu menghadapi tantangan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Nah, SPK ini digunakan untuk membantu proses verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan secara objektif dan cepat. Kemudian adapun data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti yang pertama DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kedua itu Dukcapil atau data kependudukan. Yang ketiga itu BPJS atau data kesehatan dan kepesertaan. Nah, kemudian yang terakhir itu laporan RT, RW, dan desa. Kemudian adapun kriteria penilaiannya yaitu berdasarkan yang pertama pendapatan atau UMR, kedua itu jumlah anggota keluarga. Nah, ketiga status pekerjaan, apakah di PHK atau informal. Kemudian yang keempat itu kondisi rumah layak atau tidak. Adapun kepemilikan aset dan kendaraan. Nah, kemudian proses kerja ini digunakan proses kerjanya yang pertama itu pengumpulan dan pembersihan data. Yang kedua, evaluasi oleh SPK berdasarkan bobotnya. Nah, yang ketiga hasil ditampilkan di dashboard. Kemudian yang terakhir itu validasi akhir oleh pejabat daerah. Nah, mengapa ini semua dilakukan? Untuk membantu pemerintah menghindari kesalahan seperti tumpang tindih dan tumpang tindih bantuan atau salah sasaran. Manfaat dan tantangan sistem penunjang keputusan dalam sektor publik. Manfaat yang pertama, keputusan menjadi lebih objektif dan juga data driven. Yang kedua adalah proses lebih cepat dan efisien, mengurangi beban administratif. Adapun tantangan SPK dalam sektor publik, yaitu yang pertama ada kualitas dan integritas data, di mana seringkali data yang digunakan tidak mutakhir atau tidak sinkron antar instansi, di mana menyebabkan hasil SPK bisa menjadi bias atau tidak valid. Yang kedua, keterbatasan teknologi di daerah. Di beberapa wilayah, terutama di daerah tertinggal, akses internet, komputer, dan sumber daya manusia yang memahami SPK masih sangat terbatas. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Ketika sistem mengalami gangguan atau kesalahan logika, hasilnya bisa berpotensi salah dan merugikan masyarakat. Baiklah, pada slide kali ini yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada studi kasus penyaluran bansos
COVID-19 oleh Kemensos menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan sangat efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dalam kondisi darurat. Nah, SPK ini berhasil meningkatkan akurasi penerima bantuan, mengurangi konflik sosial akibat distribusi yang tidak merata, serta mempercepat proses administrasi. Namun, keberhasilan sistem pendukung keputusan tetap bergantung pada kualitas data, kesiapan teknologi, dan dukungan sumber daya manusia. Nah, adapun rekomendasinya yang pertama, peningkatan kualitas dan integrasi data antar instansi pemerintah. Nah, pemerintah itu perlu membangun sistem data terpadu lintas kementerian dan daerah agar sistem pendukung keputusan dapat bekerja secara optimal. Yang kedua itu pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan literasi digital. Operator sistem pendukung keputusan dan pengambilan keputusan di daerah perlu dilatih untuk memahami cara kerja SPK serta pemanfaatannya dengan bijak. Dan yang terakhir itu ada pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis AI dan machine learning. Sistem pendukung keputusan yang lebih cerdas dapat menganalisis data historis dan memberikan prediksi sehingga lebih adaptif terhadap perubahan kondisi secara sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.